Jadi ada istilah teka-teki, ada yang niat tanpa sholat, ada yang sholat tanpa niat. Niat tanpa sholat artinya apa? Dia itu berniat sholat Jumat, ya, dia itu berniat sholat Jumat, tapi tidak mengerjakan sholat Jumat. Artinya apa? Dia ketinggalan. Pas dia datang di rakaat kedua dan imam itu lagi sujud, dia datang. Tetap dia itu berniat sholat Jumat. Usalli fardal Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adan mamuma lillahi ta'ala. Tetap dia ikuti, langsung dia sujud. Tapi nanti ketika mau mendekati salam, dia jangan salam, tapi harus menambah itu menjadi 4 rakaat. Jadi niatnya sholat Jumat tapi tidak mengerjakan sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Kenapa? Karena dia telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun syurutul jum'ati sittah. Jadi sekarang kita akan membahas tentang fasal syurutul jum'ah, syarat-syarat sah salat Jumat. Itu ada sittah, yakni ada 6 perkara. Yang pertama, antakuna kullaha, hendaklah kullaha semuanya, ha itu kembali kepada huruf Jumat, fi waktu zuhri, dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu harus dikerjakan pada waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur, maka sholat Jumatnya belum dikatakan sah. Dan harus bersamaan pada waktu zuhur sholat Jumat itu. Kalau sholat Jumatnya dikerjakan mau mendekati waktu asar, maka misalkan dia dapat 1 rakaat terus masuk waktu asar, itu sholat Jumatnya bisa dikatakan kurang afdal. Dan mungkin tidak akan kita temukan, karena sholat Jumat itu pastinya ada di setelah sholat zuhur. Karena dalilnya sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Idza nudiyatis sholat fantashiru Jum'atin. Jadi kita itu disuruh mengerjakan sholat Jumat dan menyegerakannya. Halal, yang namanya jual beli itu halal. Tapi kalau sudah azan sholat Jumat, maka kalau belum dia menutup jual belinya itu tetap dia itu haram hukumnya. Jual belinya sah, tapi pekerjaannya haram. Kenapa? Karena saking wajibnya yang namanya sholat Jumat. Keberikutnya syarat yang kedua, yakni wa antuqama fi khittatil baladi. Wa antuqama, dan hendaklah mendirikan daripada salat Jumat itu fi khittatil baladi, pada sekitar negara. Baladi itu artinya negara. Dulu zaman dahulu itu antar negara. Istilahnya saking belum berkembangnya Islam. Nah, kalau sekarang itu sudah kampung per kampung. Bahkan di daerah kita yang di Lombok ini dikenal dengan istilah 1000 masjid. Kenapa? Saking banyaknya yang namanya masjid. Nah, jadi setiap desa, nah ini diartikan wajib bagi seorang mukim atau sebuah desa itu mendirikan sholat Jumat. Atau sekarang tidak tingkatan desa, tingkatan kampung per kampung.
Kalau mencukupi syarat daripada sholat Jumat, maka wajib baginya untuk mendirikan sholat Jumat di tempat itu. Itu yang kedua. Berikutnya wa antusalla jama'atan. Mengerjakan sholat Jumat itu harus dengan jamaah, yakni dengan berjamaah. Jadi bila mana kalau kita sebagai makmum harus berniat sebagai makmum. Kalau dia itu sebagai imam sholat Jumat, maka harus berniat sebagai imam sholat Jumat. Kalau ada imam yang tidak berniat sebagai imam pada sholat Jumat, bisa dibatalkan, sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Ini dalilnya. Wa antu shalla jama'atan, dan harus mengerjakan sholat Jumat itu secara jamaah. Faham ya? Wa ayyakunu arba'in, dan hendaklah sholat Jumat itu dikerjakan minimal 40 orang. Ahroron, yang merdeka. Apakah wajib bagi wanita sholat Jumat? Maka dijawab oleh kitab ini zukuron, yakni yang laki-laki. Kalau wanita sholat Jumat itu hukumnya mubah. Mubah ini bila dikerjakan tidak dapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Jadi hukum sholat Jumat bagi seorang wanita itu mubah, yakni boleh. Tapi kalau bagi laki-laki wajib hukumnya sholat Jumat bila mana dia itu sudah ahraran, merdeka. Yang kedua balik, yakni sudah balik. Baligina, yakni balik. Kalau laki-laki itu sudah jelas tanda baliknya. Kalau mimpi basah itu sudah balik. Berikutnya mustautinina. Mustautinina itu artinya penduduk asli. Jadi perhatikan beda antara penduduk asli dengan mukim. Kalau penduduk asli itu sudah bertempat tinggal di situ, sudah berumah dan sudah terhitung domisilinya di tempat itu. Sudah sah, sudah sebagai warga di sana. Kalau yang namanya mukim, kalau sudah tinggal 4 hari, ya 4 hari dia tinggal di tempat tersebut, maka itu dikatakan mukim. Nah, kalau mukim itu belum dikatakan sebagai mustautinina. Yang dikatakan mustautinina itu yakni adalah orang yang sudah bertempat tinggal, atau bahasa anunya itu sudah berdomisili di tempat itu. Jadi umpamanya kita bikin rumah, misalkan di daerah kita punya rumah, sudah bertempat tinggal, berdomisili, lalu kita pergi keluar daerah. Ya, bila mana kita sholat di luar daerah, kita dihitung sebagai musafir. Jadi kalau orang musafir itu tidak terhitung sebagai orang yang mencukupi yang 40 itu. Pertama dia itu yang 40 ini harus balik, yang kedua itu harus laki-laki yang merdeka, ya, yang ketiga itu dia harus mustautinina, yakni harus warga setempat yang sudah berdomisili di tempat tersebut. Bagaimana kalau santri yang ikut mondok? Kalau mondok itu bukan berdomisili, bukan mustautinin, tetapi itu tetap dikatakan sebagai mukim, tetap dikatakan sebagai musafir. Jadi tidak dikatakan sebagai mukim dan tidak dikatakan sebagai syarat untuk memenuhi sholat Jumat. Nah, jadi seperti itu. Ini menurut pembahasan di dalam kitab ini. Nah, jadi kalau ada kitab yang lain umpamanya yang mengatakan santri itu termasuk yang namanya domisili, Allahu a'lam. Tapi pemahaman saya sampai di situ, kalau santri itu masih belum dikatakan sebagai orang yang mustautinin, tapi dia itu sebagai mukim. Baik, berikutnya wa alla tastabiqaha, dan janganlah tastabi' mendahulinya. Mendahului siapa? Yakni salat Jumat. Wala tuqarinaha, dan tidak pula tuqarinaha bersamaan. Jum'atun fi tilkal baladi, salat Jumat itu pada satu daerah. Artinya apa? Tidak sah salat Jumat seseorang bila mana dalam kampung itu ada 2 yang mengadakan salat Jumat. Tidak sah yang keduanya itu, terkecuali ada beberapa sebab yang mengesahkannya. Misalkan dalam satu kampung, katakan sajalah Ngabok umpamanya, terus dalam Ngabok itu 2 masjidnya, itu tidak sah yang kedua itu, ya, tidak sah. Jadi jangan sampai
membikin masjid bahkan sholat Jumat. Tapi ada beberapa hal yang memang mengesahkan kalau memang tidak memungkinkan. Salah satunya misalkan jamaahnya penuh, ya, sudah banyak sudah, maka boleh dia membikin Jumat di masjid yang di dalam kampung tersebut, di masjid kedua. Kalau syaratnya itu sangat banyak. Tapi kalau sedikit ya tidak boleh. Baik, berikutnya ada orang yang melaksanakan sholat Jumat, namun dalam kondisinya dia itu masbuk alias telat. Misalkan kalau dia sudah dapat rakaat kedua, dia sama ruku dengan imam, dapat ruku dengan imam di rakaat kedua, maka nanti dia boleh melaksanakan 1 rakaat sholat Jumat, biar 2 rakaat. Tapi kalau bila mana dia datang setelah i'tidal atau dia datang setelah imam sudah sujud, maka dia wajib nanti menambah 3 rakaat. Jadi ada istilah teka-teki, ada yang niat tanpa sholat, ada yang sholat tanpa niat. Niat tanpa sholat artinya apa? Dia itu berniat sholat Jumat. Ya, dia itu berniat sholat Jumat, tapi tidak mengerjakan sholat Jumat. Artinya apa? Dia ketinggalan. Pas dia datang di rakaat kedua dan imam itu lagi sujud, dia datang. Tetap dia itu berniat sholat Jumat. Usalli fardal Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adan mamuma lillahi ta'ala. Tetap dia ikuti, langsung dia sujud. Tapi nanti ketika mau mendekati salam, dia jangan salam, tapi harus menambah itu menjadi 4 rakaat. Jadi niatnya sholat Jumat tapi tidak mengerjakan sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Kenapa? Karena dia telat. Ada yang sholat tapi niatnya tidak dikatakan sholat. Artinya seperti ini, bila mana dia itu sholat Jumat, menemukan imam sudah mengambil posisi ruku pada rakaat kedua, lalu si yang telat ini alias makmum yang telat ini dapat ruku dengan imam, maka nanti dia itu tidak dikatakan sebagai orang yang ketinggalan rakaat. Maka cukup nanti menambahnya dengan 1 rakaat menjadi 2 rakaat. Paham ya? Nah, nanti kalau belum paham bisa ditanya di belakang. Oke, jadi itulah. Kalau umpamanya kurang dari 40 orang yang sholat Jumat, maka seseorang tersebut, mukim tersebut harus melengkapinya dengan sholat zuhur. Kerjakan sholat Jumat dulu, baru dia mengerjakan sholat zuhur. Nah, begitu caranya. Kalau memang kurang jamaahnya. Baik. Yang terakhir syaratnya yaitu yang keenam, wa ayyataqaddamaha khutbatani. Dan mendahului daripada sholat Jumat itu didahului dengan 2 khutbah. Tadi kalau sholat Jumat tanpa khutbah tidak sah sholatnya, tidak sah Jumatnya. Jadi harus dia itu didahului oleh 2 khutbah. Yang pertama khutbah bahasa Indonesia yang biasa kita lakukan. Yang kedua yakni khutbah bahasa Arab ketika berdoa itu. Pertanyaannya, apakah boleh kita memakai bahasa di daerah kita sendiri? Misalkan saya umpamanya yang dari Ngabok, terus ketika khutbah pakai ikeh-ikeh, apakah boleh? Apakah sah? Sah. Kenapa? Karena kita sudah berdomisili di situ dan orang yang hadir di situ semuanya berdomisili, artinya orang yang sudah paham bahasa kita. Yang tidak sah itu adalah umpamanya mukimnya itu bahasa Ngabok, pakai khutbah bahasa Inggris. Itu yang tidak sah. Kenapa? Karena jamaahnya tidak ngerti. Jadi paling tidak setelah mencukupi 40 orang, yang sebagai khotib itu harus lantang suaranya, keras suaranya supaya didengar sama yang 40 orang ini. Makanya yang jadi makmum jangan tidur. Oke? Ini tidur, atas tertutup, bawah terbuka. Akhirnya apa? Keluar tamu yang tak diundang. Ciut, tudihin. Tak meledak. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab.